Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Dusturakum ahlad dark wal batin nabi nur. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa lahmul malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis Salam Biker Community. Majelis Salam Biker Community yang saat ini kita berada di kediaman saudara kita Beni Artando. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada beliau dan kepada kita semua, dan diberi keberkahan kepada keluarganya, rezekinya, kemudian harta bendanya, anak-anaknya, dan semua kita di sini dikabulkan hajatnya Allah SWT, hajat dunia maupun hajat akhirat kelak, dan bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fa ikhwan rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab di dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad, ya, Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar wa radiyallahu anhu wa radah. Fa ikhwan rahimakumullah, sampai di perkataan beliau qala radhiyallahu an, faslun wa 'alaika ayyuhal akh al habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinihi, fa innal yaqina idza tamakkana min al qalbi wastawalla 'alayhi sara al ghaib ka'annahu syahadah, wa inda dhalika yaqulul muqin kama qala Aliyyun karramallahu wajhahu law kushifa al ghita'u mazdadtu yaqinan. Fa ikhwan rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, pasal yang pertama, ya, setelah kita di pertemuan sebelumnya kita bahas daripada pembukaan daripada pendahuluan daripada kalam beliau, sekarang kita masuk fasal yang pertama, pembahasan yang pertama tentang keyakinan. Maka beliau jelaskan gal wa alaika, dan harus bagimu. Kalimat harus bagimu ini baik bagi kita semua, ya, satu persatu diajak bicara sama Abil Haddad, ataupun kata Abil Haddad pada diri beliau sendiri, ya, mengkhitab, mengajak bicara diri beliau sendiri dan mengajak bicara kita semuanya. Wa alaika, dan harus bagimu, wajib bagimu, ayyuhal akh al habib, ya, wahai saudaraku yang tercinta, bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi, untuk memperkuat keyakinanmu dan memperbagusnya. Tadinya sudah yakin tapi kurang mantap yakinnya, biar tambah yakin lagi. Biar tambah yakin lagi. Wa tahsini, dan diperbagus yakinnya tersebut. Fa innal yaqina, karena sesungguhnya keyakinan tersebut idza tamakkana minal qalbi, kalau sudah berakar di dalam hati, berada benar-benar di dalam hati seseorang, wastawala alihi, dan menguasai hati tersebut, saral ghaib ka'annahu syahadah, maka yang gaib seakan-akannya nyata, kelihatan, nampak. Kenapa? Karena yakin.
Kita yakin adanya Allah SWT? Yakin. Yakin bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad? Yakin. Ya. Yakin segala sesuatu ditentukan oleh Allah SWT? Yakin. Jadi ikhwan rahimakumullah, keyakinan kalau sudah mantap ke dalam diri seseorang, itu sesuatu yang gaib, yang gak kelihatan mata. Surga, neraka, apa segala, gak kelihatan mata. Ya, karena banyaknya maksiat kita sehingga gak bisa lihat-lihat hal-hal yang memang ajaib, sesuatu yang mengagumkan. Karena banyaknya maksiat kepada Allah, tertutupi mata kita. Sampai mata hati kita pun tertutupi. Tapi kalau sudah dimantapkan dengan keyakinan, gak perlu itu semua. Gak perlu itu semua, sudah yakin. Sudah ya, yakin. Makanya ada seorang imam dahulu buat 1001 dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang mengatakan 100 dalil. Ya, akhirnya ditanya sama anak kecil. Ada seseorang bertanya, ya, engkau yakin ada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin. Ya ngapain pakai dalil? Kalau begitu ngapain pakai dalil? Nah, dalil itu untuk apa? Untuk memperkuat saja. Orang tadinya belum mantap jadi mantap. Nah, seperti itu. Sudah yakin, tambah yakin lagi. Gal, wa inda dzalika yaqulul muqin. Maka kalau sudah mantap seperti itu, maka orang yang yakin tadi akan mengatakan kama qala Aliun karramallahu wajhah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Sayyidina Ali mengatakan, lau kushifal ghita'u masdatu yakinan, seandainya tabir ghaib ini dibuka sama Allah SWT, aku bisa lihat surga, bisa lihat neraka, bisa lihat segala macam, masdatu yakinan, enggak nambah lagi keyakinanku, sudah full. Ya, ada perkataan beliau yang kita belum tentu bisa ngikutinnya, susah untuk mengikutin. Apa? Kata beliau tentang dunia, wahai dunia, aku tolak kamu 3. Kalau ibarat kalau udah perempuan ditolak 3 kan udah nggak balik lagi. Ya, wahai dunia, aku tolak kamu 3 kali. Jangan kembali lagi kau kepadaku. Itu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu. Maka di antara ibadah yang beliau senangin apa? Di antara ibadahnya, ya, beliau senang berpuasa di musim panas. Kalau kita kan pengen musim dingin kalau puasa, ya, adem, nggak aus, ya. Paling banter lapar dikit, ya dingin sebabnya, bawaannya pengen makan banyak. Kalau beliau senang puasa musim panas. Bajunya bukan baju yang lembut-lembut, tapi yang agak keras. Benar-benar. Kenapa? Memang ditolak benar-benar, dunia ditolak benar-benar. Makanya Nabi jelaskan, Nabi kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya, gerbangnya. Jadi orang mau masuk kota tersebut maka lewat pintunya, lewat gerbangnya. Itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau sangat yakin kepada Allah SWT, yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu nggak pakai nanya dulu. Saking yakinnya semua itu ketentuan Allah SWT. Waktu hijrahnya Habibina Muhammad SAW, beliau disuruh tidur di mana? Di kasurnya Nabi. Padahal saat itu rumahnya Nabi sedang dikepung. Kalau kita kan, masya Allah, ya. Jangan Nabi. Beliau nggak protes. Jangan Nabi, itu Abu Bakar aja yang tuaan. Kan aneh masih muda, kan begitu? Enggak. Ya. Enggak. Yakin. Kenapa? Yang perintah Allah dan Rasulnya. Pasti dijaga. Andai kata meninggal mati syahid. Masya Allah. Itu keyakinan benar-benar. Nah ini udah banyak luntur zaman sekarang. Banyak luntur. Karena dikasih kadang film-film atau adegan-adegan yang segala sesuatu harus masuk akal. Padahal keyakinan itu nggak mesti harus masuk akal. Namanya orang yakin. Ya. Namanya orang yakin. Seperti itu, ikhwan. Gal, wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa thabatihi wa rusukhihi hatta yasir qattudi syamikh. Keyakinan itu satu ibarat di dalam kekuatan iman, mantapnya iman, berakarnya iman sampai apa? Menjadi seperti gunung yang kokoh. Gunung yang kokoh. La tuzalzilhu syukuk. Enggak bisa digoncang sama sekali dengan keraguan, enggak bisa.
Wala tuza'zi'uhul auham, nggak bisa juga luntur atau lebur dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak jelas, yaitu keraguan. Bal la yabqa li syukuk wal auham wujudun albattah. Bahkan tidak ada sama sekali keraguan. Nggak ada sama sekali. Kita ngomong yakin rezeki dari Allah SWT, ya. Yakin rezeki dari Allah, ya, Masya Allah. Tapi kenyataannya kadang nggak yakin kita, ya, nggak yakin. Jadi Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu waktu ditanya, wahai Imam, ya, ada Imam Hasan Basri apa Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau ditanya, wahai Imam, kenapa kau nggak menggebu-gebu mencari dunia apa segala macam? Iya, aku ya ngapain menggebu-gebu mencari sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Yang aku cari, aku ini masuk surga apa neraka, tuannya. Nah ini yang harus meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah apa husnul khotimah. Amalku amal baik apa nggak baik, kan begitu. Nah ini yang harus cari sebetulnya, benar-benar. Bukan berarti habis ini berhenti semua begawe dah, ya enggak. Ini min babil ikhtiar, kan kemarin malam sudah diajarin sama siapa? Abi Ahmad ya kemarin. Min babil ikhtiar, dari segi ikhtiar. Tapi jangan sampai kita mendewakan, mentuhankan ikhtiar, mengidolakan ikhtiar. Jangan sampai ikhtiar seakan-akan Masya Allah. Kalau nggak begawe sini nggak makan, jangan. Ya, ente bisa makan dari rezekinya Allah. Nggak mesti. Berapa banyak orang yang dalam satu rahim keluarnya rezekinya beda-beda. Kadang satu rahim, sekolahnya bareng di tempat yang sama, iya. S-nya sama, iya. Ada S1, S2, S3 dan seterusnya. Gaweannya sama, kadang jabatannya dikasih satu perusahaan ini, yang satu perusahaan ini, tapi tetap rezekinya berbeda. Ini di dalam segala hal, bukan hanya dalam rezeki aja. Dalam segala hal. Itu kekuatan iman. Keyakinan ini adalah kekuatannya. Al-yakinu wal imanu kulluh. Keyakinan itu adalah iman keseluruhan. Namanya kalau udah iman, itu yakin benar-benar adanya Allah. Kalau dia yakin adanya Allah, dia nggak bakal berani maksiat. Nggak bakal berani ninggalin taat. Kadang masih lalai sama Allah SWT. Ente yakin ada Allah? Yakin. Terus kenapa masih nyekek botol? Mulai deh. Ya. Ente yakin sama Allah? Ada Allah? Yakin. Kenapa malas sholat 5 waktu masih? Ente nggak malu apa dilihatin Allah SWT? Ente yakin nggak Allah ngeliatin? Oh ya, yakin saya. Nah, ente kok kenapa malas-malasan mau ibadah? Nah, ini namanya kurang yakin. Keyakinan yang mantap harus ditanamkan. Perbagus lagi, perkuat lagi. Yakin ada Allah SWT. Oh, yakin saya dipandang sama Allah SWT. Yakin bahwasanya saya diperhatikan sama Allah SWT. Kalau sudah seperti itu, dia nggak berani macam-macam. Dia nggak berani maksiat, nggak berani ninggalin taat. Kalau dia masih terus, masih maksiat jalan, taat masih lalai. Nah ini kurangnya keyakinan kepada Allah SWT. Gal? Fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaihal udhan wa lam yaltafit ila qalbu. Walaupun andai kata keraguan itu datangnya dari luar, orang bisikin yang macam-macam. Ya. Bisikan syaitan, bisikan orang, macam-macam, maka telinga ini enggak bakal dengar. Dibiarin aja. Hati ini enggak bakal nerima. Nama orang udah yakin, udah mantap. Ente kalau sudah mantap dalam sesuatu hal, ente misal berobat ke seorang dokter, mantapnya dokter tersebut, yakinnya dokter tersebut, dibawa ke dokter lain juga udah malas aja. Kadang nggak baik ke dokter tersebut, padahal bukan baik, cuma kayak karena kemantapan dia aja. Seakan-akan udah baik, yakin sebenarnya, ya. Orang kalau yakin kan benar-benar, nggak yakin benar-benar. Masya Allah. Ada cerita seorang murid terlambat mulu datangnya terlambat terus murid ini. Kenapa? Waktu ditanya kenapa kamu terlambat, kata gurunya, saya ini naik sampan dulu, nyebrang ke sungai, ibaratnya naik ketek lama, bukan pakai mesin, gitu. Yang lain dekat situ, makanya nyampe aja cepet.
kata gurunya. Kalau kamu yakin, baca bismillah aja udah bisa jalan di atas air. Ya, jalan. Wah, akhirnya karena gurunya ngomong, dia mantep langsung. Dia nggak pakai di ini lagi, nggak pakai AOA lagi, langsung bismillah. Bener-bener ya, tiba-tiba datang. Gurunya lihat, masya Allah, tumben cepat nih. Ya hadir aja, cepat duluan. Alhamdulillah, saya baca bismillah jalan di atas air. Masya Allah, yakin deh. Akhirnya gurunya mau nyoba, gurunya nggak yakin. Gurunya nggak yakin. Waktu dia jalannya nyebur. Kata, keyakinan seseorang, kemantepan, harus benar-benar mantap dalam hatinya. Jangan sampai goyang, jangan adanya keraguan. Ya, harus benar-benar. Gal wa syaitan la yastati'ud danu min sahibi hadzal yaqin bal yafir minhu wa yafraq min dhillihi wa yaqna bis salamati. Dan syaitan itu tidak bisa mendekat kepada orang yang punya keyakinan penuh, full. Nggak bisa, syaitan dari mana aja, nggak bisa dekat. Ya, makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Masalaka Umar fajan illa salaka syaitan fajan ghairah. Tidak lewat Umar satu lorong, melainkan syaitan muter lewat lorong lain. Kalau misalkan Sayyidina Umar lewat Sultan Syahrir, setan nyari aman. Mungkin lewat kandang kawat Bambang Utoyo. Kan begitu. Bisa seperti itu. Ini kalau orang sudah yakin, setan nggak berani dekat. Kalau belum yakin kan kagak. Nggak perlu dibisikin setan ya. Kadang benar-benar perlu diwujudin, dilihatin macam-macam, kan begitu. Wah, kabur nggak kuat ya. Dibisikin macam-macam ya. Kadang lagi buntu goyang dia. Masya Allah. Ini yang bikin goyang kadang buntu nih. Ya, buntu goyang. Aduh, Habib Ustaz, saya hijrah, tapi kok begini-begini banget ya, coba. Masya Allah. Lihat para sahabat, mereka keimanan full. Ya, keimanan yakinnya full sama Nabi, sama Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka sebagian diembargo, sebagian dicemooh, sebagian apa segala macam. Wah, sampai ditindas dia nih. Mereka tetap yakin. Nggak sama. Jadi ada orang, Habib, kalau saya di zaman Nabi, mungkin saya paling depannya, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ini saya. Enggak, belum tentu, Pak, saya bilang. Mungkin Bapak lebih dahsyat daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Kalau dengan keimanan yang seperti ini. Ya, dengan keimanan yang seperti ini. Kadang taat, kadang masih ya, masih goyang imannya, masih goyang. Ngomong bisa yakin full, tapi kenyataan kehidupannya nggak yakin. Kan begitu. Nah ini, bal yafir minhu, bahkan setan lari. Ya tadi saya Umar, setan minggat dia lari. Apalagi mau godain, nggak sampai goda. Baru mau dekat aja udah lari. Ini orang-orang yang yakin. Makanya diperkuat kata Habib Allah, pertama kali kuat ini yakin. Sebelum pembahasan yang lain, yakin yang kamu dulu. Dimantepin. Tanya sama diri sendiri, yakin nggak itu? Wah, benar-benar. Karena hawa nafsu ini suka ngajak kepada hal-hal yang nggak baik. Al-ammarah bisu, ya, ngajak yang nggak baik. Ini hawa nafsu kita. Hawa nafsu lebih dahsyat daripada 70 setan. Setan itu cuma bisikin aja. Ya dipoles-poles aja sama setan ya. Hawa nafsu udah dahsyat ya. Udah dahsyat. Gal wa yafraq min dhillihi, bahkan dari bayangan aja enggak mau. Pergi dia. Wa yaqna bis salamah. Dia nyari selamat setannya. Nyari selamat dari orang yang yakin. Makanya para sahabat, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, para sahabat, imannya para sahabat itu aktsaruhum imanan, zaman sahabat. Paling kuatnya iman, nggak ada tandingin. Kata Nabi di dalam satu hadisnya, makna hadis yang arti daripada hadis tersebut, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman satu dunia ini, la rajaha, maka sungguh bakal unggul imannya Abu Bakar daripada iman dunia ini. Bayangin, baru satu sahabat itu, belum yang lain. Ya, baru satu sahabat. Yakin benar-benar. Masya Allah. Mereka taruhannya nyawa, harta benda. Kalau kita kan kadang yakin harta benda, aduh, dikit-dikit aja deh beb, jangan banyak-banyak ya. Masanya pandemi sekarang nih, Covid nih, Masya Allah. Iya, yang biasanya Masya Allah,
sodakoh apa segala macam. Masa pandemi agak seret sedikit mana. Insyaallah. Nah, ini belajar keyakinan. Kama gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yafraq min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Ya, sesungguhnya syaitan bakal meninggalkan bayangannya Umar. Ya, bayangannya enggak berani dekat. Lihat bayangan Sayyidina Umar, dia enggak berani. Bayangin. Kalau udah setan enggak berani, apalagi manusia. Jangan coba-coba. Dulu ada orang di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar biasa ngeronda. Ibaratnya kalau kita ngeronda malam-malam, jalan sendirian, nggak pakai pengawal. Ya, kalau kita kan perlu pengawal. Yang ngawal 15 motor, 20 motor, Masya Allah. Iya, nah, begitu. Iya. Masya Allah. Hebat pada ya. Jadi kalau Sayyidina Umar nggak pakai pengawal. Kadang cuma sendirian, kadang berduaan. Iya. Kadang sama sahabat Abdurrahman bin Auf, ngecek satu kotak, dicek. Ada yang belum makan, ada apa kejadian apa, semua dicek sama Sayyidina Umar. Itu ciri-ciri pemimpin yang saleh, yang benar-benar, yang dekat kepada Allah SWT, yang adil. Ya, ini Sayyidina Umar. Nah, ini beliau dan cucu beliau, ada cucunya, salah satu keturunannya namanya Sayyidina Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar Abdul Aziz saking khalifah yang adil, saking adilnya sampai saat itu serigala nggak berani makan domba, takut dikisos. Serigala mau makan domba nggak berani. Bayangin, yang sangha yang adil. Sampai burung-burung tuh di atas daerah mana tuh dikasih sama khalifah Sayyidina Umar Abdul Aziz, kasih makanan, kasih apa. Waktu ditanya kenapa, aku khawatir nanti jadi sebab tanggung jawab kalau ada satu makhluk mati meninggal di daerahku. Ini kekuasaan siapa? Oh, di bawah pemerintahannya Umar Abdul Aziz. Wah, kenapa? Kok nggak dikasih makan dari sana? Nanti tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Bayangin hewan aja begituin. Pernah satu waktu, iya, beliau pakai lampu seperti lampu minyak atau apa ya, di kantornya, ya. Ada keluarganya datang, anaknya apa-apa. Ditanya dulu, ini urusan keluarga apa urusan umat? Urusan keluarga, dimatiin lampunya. Loh, kenapa kok dimatiin lampu? Ini uangnya umat. Umat, Masya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena punya keturunan dari keturunan yang baik. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai bajunya itu banyak tambelannya. Tambelan jubahnya banyak. Dihitung ada pernah tambelan kurang lebih sampai 14 tambelan. Bayangin pimpinan 14 tambelan. Pimpinan. Hebat. Tidaklah di sini dijelaskan, tidaklah Umar lewat satu lorong melainkan syaitan lewat lorong yang lainnya. Nyari aman setannya. Kalau kita kan nyari aman dari setan. Kalau ini setan yang nyari aman dari Sayyidina Umar. Ya. Wa yaqwal yaqin wa yahsun bi asbab. Bagaimana sih yakin tuh bisa mantep, bisa tambah yakin, bisa kuat ya yakinan gimana? Maka ada sebab-sebab. Nah, ini diperhatikan sebabnya. Ada sebab. Bukan serta-merta seperti itu, ada sebabnya. Minha diantaranya sebab bisa kuat yakin atau bagus yakin. Wahwal asal walladzi alaihi madar, dan ini pondasinya benar-benar. An yusghil 'abad biqalbihi wa udhini ila istimal ayat wal akhbar ad-dala ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amr wa sultan wal qahr ala sidqir rusul wa kamalihi wa ma'uyidu bihi minal mu'jizat wa mahalla bima'anidihim min anwa'il uqubat wa ma warada fil yaumil akhir min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatil musiin. Di antara yang pertama, dan ini pusatnya, yaitu mendengarkan, seorang hamba itu mendengarkan dengan hatinya, seksama dengan hatinya. Wa udhuni, dan telinganya. Jadi telinga dengar, hati juga masuk. Bukan telinga aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ditanya, nggak paham. Ila istimal ayat, mendengarkan ayat-ayat.
Ya, wal akhbar, dan kabar-kabar adalah yang menunjukkan baik ayat-ayat Qur'aniyah ataupun hadis-hadis Nabi. Tanda-tanda apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah, keagungan Allah, dan sifat sombongnya Allah Subhanahu wa taala, wan firadihi bil khalqi, dan enggak perlunya Allah dengan makhluk. Enggak perlunya Allah dengan makhluk. Wal amr, ya. Allah enggak perlu apapun, sesuatu pun. Nah, kalau kita tahu enggak perlu ibadahnya kita, ente mau ibadah, enggak ibadah, Allah enggak perlu daripada ibadah kita. Seandainya di dalam hadis qudsi jelas, seandainya semua manusia serta jin, semua mereka bermaksiat kepada Allah SWT, tidak ada yang ibadah sama sekali, tidak kurang kekuasaan Allah SWT, tidak kurang keagungan Allah SWT. Dan seandainya semua manusia serta jin dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman mereka beribadah kepada Allah SWT, tidak bertambah kekuasaan Allah SWT. Yes, begitu. Dan seandainya semua berkumpul di satu tempat, manusianya, jinnya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, semua meminta sama Allah, dikasih satu persatu, semua keinginannya dikasih persatu sama Allah SWT, tidaklah berkurang daripada karunia Allah SWT, tidaklah berkurang daripada kekuasaan Allah SWT, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahar, kecuali sebagaimana kurangnya apa? Kalau andai kata jarum itu dicelupkan ke air laut, setetes begitu doang, sisanya masih lautan karunia Allah. Itu kalau semuanya. Itu di dalam hadis qudsinya. Ya. Gal wasultan wagahar, bagaimana kekuasaan Allah, gimana benar-benar. Begitu juga wala sidq rasul, dan juga benar-benar apa? Percaya adanya para rasul, wa kamalihim, kesempurnaan mereka para rasul, dan dengan mukjizatnya para rasul, para nabi dan rasul. Dan juga benar-benar dia percaya bahwasanya adanya hukuman-hukuman bagi orang yang menentang perintah Allah, dan apa saja di hari akhir daripada pahala buat orang-orang yang baik dan siksaan buat orang-orang yang enggak baik. Nah, ini yang pertama jalannya, biar tambah kuat keyakinan kita, biar tambah kuat. Masalah surga, masalah neraka, ya nikmat, Masya Allah. Terus kemudian apa lagi? Masalah tentang keagungan Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, benar banget. Nah, ini salah satu contoh atau hal yang membuat kita tambah yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dicoba terus, pelajarin. Dengan caranya apa di antara? Majelis ilmu. Ini kalau dengan majelis ilmu kan kita tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah kita tahu. Kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Dengan apa? Di antaranya dengan apa? Majelis ilmu. Bagaimana Nabi, bagaimana sifatnya Nabi, bagaimana, Masya Allah. Nah, seperti itu. Bagaimana dia bakal tahu kalau dia nggak pernah hadir majelis ilmu? Nah, ini kasih tahu saudara-saudaranya, tetangganya. Kalau ente sayang sama saudaranya, ente sayang sama tetangganya, ajak mereka majelis ilmu, ajak. Nggak apa-apa. Mereka bilang, oh saya nggak bisa, hari ini nggak bisa, besok ajak lagi. Nggak bisa lagi, besok ajak lagi, terus seperti itu. Siapa tahu habis itu ada hidayah. Jangan pernah bosan. Ini kadang baru sekali, 2 kali diajak, udah terserah. Ya udah merajuk deh, serah diajak baik nggak mau, dasar ini mau keras kepala apa segala macam. Masya Allah, nanti akhirnya nggak ikhlas dia, ya dakwahnya nggak ajak terus ya. Masa kalah sama orang ahli maksiat? Orang ahli maksiat itu kalau ngajak orang buat maksiat, ayo kita mabuk ya, gitu ini. Tiap hari diajak, dimodalin, kan begitu. Lah kalau kita orang mau taat nggak dimodalin, mesti kan orang mau taat dimodalin. Nggak punya kendaraan, saya jemput ya, saya ini, ke majelis, oh saya ada kendaraan tapi bensinnya, oh yaudah saya nyumbang bensinnya, Masya Allah, itu mesti begitu, ya, mesti begitu. Kata nggak ada rewang, saya temenin, Masya Allah. Kan kalau orang maksiat seperti itu, ahli maksiat, ya, narkoba apa segala mau diajak sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, 3 kali lama-lama luntur juga, kena kan begitu ya. Lama-lama luntur juga, akhirnya dia terjerumus. Kenapa? Karena tiap hari, tiap saat
Lama-lama juga nggak enak kan, dikasih mulu, kasih duit. Udahlah ikutlah sekali-sekali. Ya, nyenengin temen doang. Awalnya begitu. Pas udah ketagihan, nah sudah, dijerumusin udah. Begitu juga. Tatkala mau ibadah, mau majelis ilmu, ya ajak terus, ayo. Modalin apa segala macam. Tatkala dia hadir, lama-lama dia dulu seneng, nggak perlu ente modalin lagi, nggak perlu ente ajak, dia yang ngajak ente nanti. Kalau sudah benar, kadang ente tinggalin. Ente di mana? Anak sudah di majelis. Masya Allah, ninggalin, udah tahu jalan deh. Kan seperti itu. Pengetahuan banyak yang suka ninggalin nih. Masya Allah. Jadi gitu, ikhwan rahimakumullah. Jadi ajak saudara-saudara yang majelis. Kalau sekarang yang hadir mungkin 30-40 orang yang sekarang hadir, yang 40 orang. Ya kalau satu orang bawa satu, berarti besok ada berapa? 80. Kalau satu orang bawa satu, masa satu doang nggak bisa ngambil dia? Nggak bisa ngajak. Katanya dia seneng sama temannya, perhatian, care benar-benar sama saudaranya. Masa ngajak ke surga dia nggak mau? Ajak benar-benar, paksain benar terus seperti itu, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nggak apa-apa ya dibilang soalim. Saat ini anak soalim, nih lama-lama mudah-mudahan jadi orang alim kan begitu. Ya. Wah soalim nih nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi orang alim kan gitu. Sok suci, sok apa, wah sok-sok semuanya. Ya, sekarang masih sok-sok, nah, nanti besok-besok lain lagi ceritanya. Yang penting ajak aja dulu, ajak sekali, 2 kali, 3 kali, nanti lama-lama dia senang sendiri. Apalagi kalau orang sudah biasa beristiqamah minimal kurang lebih 40 hari, kata Habib Ahmad bin Salatus, melaksanakan sesuatu hal 40 hari, maka dia sulit untuk meninggalkannya lagi. Udah 40 hari atau 40 waktu dia seperti itu, dia sulit untuk meninggalkannya. Udah benar-benar mendarah daging biasanya. Tapi kalau belum 40 kali, 40 hari masih kadang goyang. 5 kali, 10 kali dia hadir, wah Masya Allah. Di rumah misalkan Haji Alpis hadir, wah Haji Salam Beker, wah di rumah Beni Artando hadir, di rumah ini Fulan ada nah. Tiba-tiba lagi agak buntu, seret-seret dikit nggak hadir. Nah begitu, iya. Aduh, lagi seret nih, lagi ini nih, ya masa apa segala macam, ya nggak hadir. Nah begitu, karena apa? Belum benar-benar istiqamah. Kalau dia 40 hari lewat 40 hari, itu insya Allah sudah mendarah daging. Nggak perlu ente ajak lagi, dia yang ngajak ente nanti. Dan itu jadi modal di akhirat nanti buat ente, investasi ente. Mandala ala khairin kafa'ilihi, kata Nabi. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu hal yang baik, maka seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Dia menunjukkan kepada orang lain baik, diajak majelis, tadi nggak kenal majelis, akhir kenal majelis, sampai cinta majelis, sampai dia ngamalin ilmunya. Orang itu meninggal, dapat pahalanya terus. Investasi, apa nggak mau yang begitu? Ya, kalau bisnismen dunia, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Bisnismen akhirat juga gitu, modal kecil, paling ngajak bonceng dia. Ya, ente bonceng naik motornya atau naik mobilnya, kecil. Ya, ngisiin bensin paling 10.000, kan begitu, kecil, nggak gede. Tapi untungnya nanti sebesar-besarnya. Seperti itu, ikhwan. Mungkin amal-amal ente belum tentu terima, tapi tatkala amal-amal orang tersebut diterima sama Allah SWT, karena sebab siapa? Sebab ente. Maka dibilang, wahai Mu'ad, suatu Nabi menjelaskan kepada sahabat Mu'ad dan Sayyidina Ali juga, la yahdiyanallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, atau kama qala. Seandainya seseorang itu mendapat hidayah dari Allah karena sebab kamu, memang bukan kamu yang ngasih hidayah, tapi Allah. Tapi sebabnya ingat, perantaranya, wasilahnya. Seandainya seseorang itu dapat hidayah karena sebab kamu, maka lebih baik daripada unta merah. Zaman itu unta merah paling kelas di situ. Sekarang mungkin kalau motor apa modelnya? Harley atau apa? Ya, ketahuan tuh, kepengenan tuh kayaknya. Ya. Atau mobil, misalkan apa mobil? Apa? Ferrari atau apa? Iya. Ya, seperti itu. Ini zaman itu unta merah. Ya, unta merah. Betul Habib Mus. Ya. Ya, saat itu apa? Unta merah. Ini lebih baik daripada unta merah kau. Bukan sekedar punya doang, tapi kau berikan kepada orang lain, kau sedekahkan, ini jauh lebih baik. Ini orang dapat hidayah. Kan seperti itu. Wa rahimahumullah.
Jadi ajak, jangan pernah ini. Nanti satu, lama-lama yang satu lagi ngajak satu orang lagi. Berapa? 40 jadi 80. 80 diajak satu lagi berapa jadi? 160. 160 ngajak satu lagi berapa? 320 terus. Nggak berasa. Padahal cuma ngajak satu. Tapi satu orang satu jatahnya. Kan begitu. Kalau ini ya sudah biarin lah, fulan udah ngajaknya. Jangan. Ente yang dulukan. Kalau pahala tuh jangan kasih orang. Ya dulukan. Ya, enggak. Softnya masih kosong. Udah kamu aja silakan. Nah, salah yang begitu. Ya, al-ithar fil ibadah enggak dianjurkan ya. Untuk mendahulukan orang lain di dalam ibadah jangan. Kalau mendahulukan di dalam hal dunia enggak apa-apa. Tapi kalau hal ibadah, ente harus nomor satu. Oh ini lapak saya nanti di surga nih. Nah, jangan dikotak-katik, ini jatah saya. Kan begitu. Harus benar-benar. Kemudian ikhwan rahimakumullah. Wa ila kauni hadzal amr kafiyan fi ibadatil yaqin al-isyara bi qouli ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim. Ya. Seperti ini cukup di dalam faedah buat keyakinan isyarat daripada firman Allah Ta'ala awalam yakfihim, apakah tidak cukup buat mereka anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim. Itu yang mana kami telah menurunkan kepada kamu kitab. Ya, menurunkan kepada kamu kitab baik Al-Qur'an. Yutla 'alaihim yang dibacakan di hadapan mereka. Ya, ini sebetulnya cukup. Ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, kalau sekarang kan mudah ya. Kalau dulu mau bawa Quran, mau apa, ini agak sulit kecuali santri atau ulama benar, ya. Kecuali di rumahnya masing-masing dapat. Kalau sekarang kan kagak, buka Mbah Google, buka apa lagi itu, aplikasi, lihat. Makin gampang dia, tapi makin jauh. Teknologi memang gampang, Masya Allah. Tapi lihat kenyataannya, makin jauh nggak? Makin jarang nggak baca Quran? Makin jarang. Padahal Quran tiap hari dibawa sama dia di handphone, sampai jadi hukumnya bagaimana membaca kalau ada dibuka aplikasi, kalau tidak kan begitu. Kenapa? Karena banyaknya aplikasi-aplikasi seperti itu. Aplikasi tentang ratib, aplikasi tentang ilmu, aplikasi tentang hadis, aplikasi tentang banyak. Dimudahin sama Allah SWT. Dan ilmu itu dari siapa? Dari Allah SWT. Sedikit dikasih sama Allah SWT. Manusia dikasih sedikit. Bisa bikin aplikasi, bisa bikin apa segala macam. Tapi kenyataannya makin jauh. Dan di akhir zaman ini kata Nabi, ya, zaman ini qalilun fuqaha'uhu katsirun khutba'uhu. Sedikit orang alimnya, banyak yang pintar bicara. Nah, ini sedikit, yang alim yang ngerti sedikit, enggak banyak. Tapi kalau suruh debat, nomor satu. Mau grup mana dia ladenin grup debat nih, kan begitu zaman sekarang. Debat apa? Seakan-akan Masya Allah paling pintar deh. Baru ngaji sebentar aja nyalain orang semua. Wah, ente salah tuh. Wah, ente bid'ah tuh. Wah, sesat ini. Wah, ini Masya Allah. Nah, jangan, iya. Gal, bayangin di zaman Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Iya. Kalau kita dengar cerita salaf-salaf kita, cerita orang-orang terdahulu, Masya Allah, sedih kita. Nggak bisa kayak gitu. Sebetulnya harus nangis. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Makan sama, minum sama, iya, sama-sama manusia, tapi nggak bisa. Ya, apa Habib Rahman? Habib Rahman Segaf itu sehari itu menghatamkan Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Itu selain ibadah yang lainnya. Ya, kita tiap hari bisa baca Quran. Orang ada di handphonenya. Benar nggak? Wah, nggak ketinggalan. Mau naik mobil ente bisa. Kadang sambil dengerin radionya, sambil dengerin apa? Masya Allah. Tapi kenyataannya nggak hatam. Ya, semangatnya di awal. Gaspol, ya semangat. Nah, sampai sana, ya kendor udah gasnya. Ya, padahal kalau semoyannya jangan kasih kendor, kan begitu. Motor kan begitu, jangan kasih kendor, gaspol. Ya, sisain 20. Ya. Masya Allah. Gal, ini sebab yang pertama. Wagal was as-sababu tsani an yanzur bi ainil itibar fi malakutis samawati wal ard wa ma bathallahu fihi ma min ajaibil masnuat wa badail mukawwanat. Sebab yang kedua yaitu kita ngelihat dengan pandangan kita iktibar, mengambil pelajaran tentang apa? Keindahan langit, bumi, ya. Ciptaan Allah SWT. Apa-apa yang ajaib semuanya, langit nggak ada tiangnya. Kan begitu? Nggak ada tiangnya. Kalau ada tiangnya mentok mulu pesawat. Kan begitu. Ya, bumi nggak ada ujungnya.
Masya Allah, muter situ aja. Ya, ada yang bilang lurus, ada yang bilang bunder, macam-macam bilang. Ya, kekuasaan Allah SWT. Siapa yang ceklekin bumi, kasih necis apa biar nggak bergerak sama sekali, nggak ngangkat tanahnya, kan nggak ada. Masya Allah. Siapa yang narok benar-benar tiangnya? Kekuasaan Allah SWT, ajaib. Ajaib. Sesuatu yang ajaib. Nah, ini kan nambahkan keyakinan kita. Tafakur, ya, sampai tafakur. Enggak. Tapi kalau kita kadang ya tafakurnya macam-macam karena sering bayangnya macam-macam. Jadi tafakurnya macam-macam. Bukan tafakur yang ajaib-ajaib, tafakur yang naudzubillah. Ya, lama-lama khoyal kemana-mana. Suruh bengong, ya khoyal lama-lama. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Jadi awal gimana caranya? Yang tadi, belajar dulu. Belajar ilmunya. Bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana sifat wajib Allah, apa sifat mustahil, apa sifat jaiz, bagaimana keimanan, ya, bagaimana ibadah kepada Allah. Ya, bagaimana membersihkan hati. Kan begitu. Jadi ada 3 tuh. Iman kepada Allah, sudah yakin iman. Nomor 2 ditambah ibadah secara zahir. Nomor 3 ditambah ibadah secara batin. Nah, ini. Sebab yang kedua itu kita lihat daripada ciptaan Allah SWT. Wa ila ifadatihil yakin al-isyar biqouli ta'ala, seperti yang dijelaskan, diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ya, kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, baik di langit, di bumi, segala macamnya. Wa fi anfusihim, dan di diri mereka sendiri. Bayangin, siapa yang ngatur masuknya makanan? Coba kalau mampet sedikit, tersedak kan tuh? Ya, tersedak. Minuman, Masya Allah, diatur sama Allah SWT di dalam. Nggak ada yang ngaturnya. Ya, nggak ada yang ngaturnya. Semuanya diatur sama Allah SWT. Apa yang ngatur nafas? Enggak. Kadang ente berasa harus nafas. Tapi kadang apa? Lupa, kan, nggak kepikiran nafas. Tapi kan tetap aja nafas. Nafas. Oh, diatur sama Allah SWT. Ya, mata bisa lihat, hidung bisa menghirup, ya, ciuman, kemudian mulut bisa ngerasain. Ya, bisa ngerasain. Kalau nggak ngerasain kan bahaya. Dipanggilin gugus tugas, dijemput kan 14 hari. Kan begitu. Nggak bisa ngerasain deh. Kalau zaman sekarang bahaya. Wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini dengan adanya diri sendiri hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Bahwasanya sampai jelas bagi mereka, ya apa, bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin. Ini sebab yang kedua. Ya, sebab yang kedua. Ada sebab-sebab berikutnya. Ya. Sebab yang ketiga, sebab yang terakhir. Nanti yang lainnya masih banyak, ya. Karena banyak yang sudah kip-kip matanya. Ya, 5 watt. Nah, nyender udah. Kaki udah mulai gerak-gerak. Ya. Agal as-sababu tsalits, sebab yang ketiga. An ya'mal ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan wa yushammir bidzalika wa yubdhil al-istata'ah fi ma hunalika. Wa ila ifadatil isyara biqouli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Cara yang ketiga. Tadi cara yang pertama, dia tahu daripada ayat-ayat Quran dan hadis tadi Nabi tentang kekuasaan Allah SWT. Itu pelajari ilmunya. Cara yang kedua, dengan melihat daripada ciptaan Allah. Cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Dia beramal. Apa yang diyakininya, yang diimaninya secara zahir maupun batin, dan semangat benar-benar. Sepaksa dia benar-benar. Dipaksain. Orang bisa karena biasa. Orang biasa awalnya harus dipaksa. Ente pengen ngapa-ngapain? Ente dulu, ya mungkin susah mau bangun subuh. Awalnya dipaksa nggak? Paksa. Kadang sampai nggak tidur. Pengen subuhan bareng deh. Habis subuhan, blok aja. Nggak bangun-bangun seharian. Ada nggak yang begitu ya? Itu awal pertama kali dia paksain. Tapi sekarang udah biasa. Oh ya sudah, nanti ada pasang alarm dulu jam 3, Anda bangun. Masya Allah. Kalau dulu jangankan alarm, dikasih sebelahnya mungkin bom apa-apa nggak berasa deh. Ya, kalau udah tidur kan begitu. Nah, ini awalnya harus dipaksa.
Orang bisa awalnya harus dipaksa biar biasa. Ya. Dibiasain lama-lama bisa. Masya Allah. Nah begitu juga kalau kita beramal, sholat 5 waktu memang pertama berat, paksain, makanya jangan suka nunda-nunda. Kalau orang biasa nunda-nunda, ya lama-lama akhirnya apa? Lewat sudah. Biasa nunda, ntar dulu deh. Nah, setan itu ganggu dari segi mana aja ya. Pintar dia. Ya, ganggu dari segi mana aja. Orang biar ibadah. Orang pertama berat mau ibadah. Wah, nggak usah, kamu masih muda. Ya, nanti aja kalau udah tua baru tobat. Begitu. Nggak tahu sebelum tua, salam sudah. Ya, almarhum sudah titelnya. Nah, kan begitu. Nah, nggak usah nanti. Wah, akhirnya dia paksain. Paksain saya harus bangun, harus ibadah. Tatkala dia pengen sholat 5 waktu, dia sholat 5 waktu. Wah, dikasih deh. Kemudian dikasih apa? Biar apa? Biar dengan malas-malasan. Lama-lama bisa, ya. Lama-lama digoda lagi dengan apa? Nggak ikhlas. Bukan karena Allah, riya dia. Ya, pertama belum langsung riya, dikasih bangga diri dulu. Wah, kamu doang nih yang bangun subuh, teman-teman kamu saat ini nggak ada nih yang bangun subuh. Wah, iya benar ya. Awalnya begitu. Firaun awalnya mengaku Tuhan, awalnya begitu. Kata teman-temannya, kata yang lain-lain ngomong apa? Kamu kok nggak pernah sakit ya? Kamu seperti Tuhan. Wah, iya benar ya seperti Tuhan. Akhirnya ngaku tuh Tuhan. Masya Allah. Jadi jangan girang ya, nggak pernah sakit ya. Wah, saya nggak pernah sakit. Masya Allah. Tapi minta afiat, penjagaan dari Allah biar selalu sehat walafiat. Begitu. Jadi ikhwan rahimakumullah, di dalam ayat dijelaskan walladzina jahadu fina, barang siapa yang berjihad, maksudnya apa? Memaksakan diri karena kami untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lanahdiyannahum subulana, kami akan beri petunjuk jalan-jalan kami. Nah, ini dibuka jalan-jalannya. Akhirnya punya kelezatan iman, lezat ibadah, enggak mau ninggalin. Makanya pantas kalau 8 kali hatam Quran, ya. Ada yang 25.000 kali la ilaha illallah, 25.000 kali Allah, 25.000 kali salawat kepada Nabi. Ada seperti itu. Ada yang sholat malam yang 1000 rakaat. Ada. Udah lezat ibadah itu. Ya, kalau kita kan masih milih. Apalagi kalau sholat raweh. Ya, lihat mana pertama. Wah, 20, jangan 8 aja udah. Udah 8, lihat lagi. Wah, imamnya lama yang ini. Ya, cari yang cepet tuh. Udah cepet cari nih. Wah, ini bacanya ayat panjang nih. Ya, ini kulhu. Cepet lagi. Masya Allah. Ujung-ujungnya ya sholat kan begitu. Ya, masih tawar. Tapi benar-benar. Ya, semangat. Ya, semangat. Nah, kalau sudah seperti ini, tahap yang pertama dia mempelajari bagaimana kekuasaan Allah SWT melalui ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, melalui ilmu agama, majelis ilmu, dia hadir dekat sama ulama, ya. Yang kedua, melihat daripada tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di sekitar dia, kemudian langit, bumi dan segala macamnya, ya. Kemudian yang ketiga, dengan apa? Beramal soleh, dia paksakan benar-benar, lama-lama dia terbiasa dan menjadi bisa, baru Allah akan bukakan, tambahkan keyakinan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin benar-benar, full keyakinan kita kepada Allah dan yakin juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha ila ruhul Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad wa usuli wa furul muntasib bin majmu'in wa dhawil huquqil majma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yataghasham bi rahmal maghfirah wa bi niyatil futuh wal munuh wa rusukh wa salahil jasadi war ruh wa bi niyati tafrijul qulub wa tanwirul qulub wa taysirul rizq wa salil amna subhanar hasadil amakin buyut min syurur wa bi niyati qada'il hawaij ad-dunyawi wal ukhrawiyah wa bi niyati qada'il hajat wa bi niyati qada'id duyun wa bi niyati anna Allah yukhtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa lufin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.